bagus mana? Sadar napas dulu atau olah napas atau sebaliknya? Tergantung niatnya. Jadi mau sadar nafas dulu atau olah nafas dulu itu tergantung niatnya. Contoh, umpama niatnya untuk pengenalan jati diri, ya sadar nafas. Tapi kalau untuk stamina, untuk penyembuhan penyakit, untuk masalah energi, yo olah nafas. Mas, bagus mana? Sadar napas dulu atau olah napas atau sebaliknya? Tergantung niatnya. Jadi mau sadar nafas dulu atau olah nafas dulu itu tergantung niatnya. Contoh, umpama niatnya untuk pengenalan jati diri, ya sadar nafas. Tapi kalau untuk stamina, untuk penyembuhan penyakit, untuk masalah energi, dan intinya yang kemahlukan, yo olah nafas. Ketika umpama nih contoh nih, sering praktek sadar nafas tapi ngantukan, umpama sering praktek sadar nafas tapi badan encok-encok nih karena degik seperti ini jadi encok, olah nafas dulu, perbaiki dulu raganya, perbaiki dulu energinya. Jadi antara sadar nafas dulu atau olah nafas dulu tergantung niatnya. Nah, yang sering terjadi katanya rajin praktek sadar nafas nih, tapi nggak pernah sampai lama. Tahu-tahu bisa-bisa pagi atau tengah malam. Karena apa? Ketiduran. Nah, yang model seperti ini perbanyak olah nafas dulu biar powernya besar. Berarti wadah raga ini dulu. Wadah raganya dulu diperbaiki, ibaratnya gelasnya dibersihkan dulu gitu loh. Soalnya ini sering terjadi, orang praktek sadar nafas, Mas, kenapa ya? Setiap sadar nafas kok ngantuk, ketiduran, bahkan tahu-tahu pagi. Waduh. Pules amat ya, sampai nggak ngelilir tahu-tahu pagi itu. Jadi ini bagi yang katanya sadar nafas sering ketiduran, olah nafas dulu. Terus diperbaiki cara duduknya juga ya. Soalnya gini loh, ketika praktek sadar nafas, kalau belum terbiasa membungkuk kayak gini kan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa, tegakkan badan, pandangan ke depan. Karena nanti kalau praktek sadar nafas posisinya membungkuk kayak gini, ya ngantuk. Jadinya ngantuk karena apa ya? Energinya ini energi nyaman sekali. Nyaman sehingga akan terlena dalam zona kenyamanan ini, akhirnya ketiduran. Kalau seperti ini kan kesadaran. Kalau kayak gini kan menjaga kesadaran. Berarti itu yang bikin rileks, posisinya itu yang bikin rileks. Iya, karena seperti ini posisinya rileks, akhirnya nyaman dan ketiduran. Tapi kalau posisi seperti ini menjaga kesadaran. Kita tetap dalam kesadaran, dan ketika duduk tegak lurus seperti ini, energinya mengalirnya juga sempurna. Karena jalurnya jalur lewat tulang belakang. Kalau seperti ini kan ibarat air dalam selang, itu agak dipencet kayak gini. Kalau kayak gini ujung-ujungnya ntar ngantuk. Tapi kalau kayak gini duduk tegak lurus, diam, ujung lidah nempel ke langit-langit, mulut menghadap ke depan kayak gini, ini kesadarannya terjaga. Jadi kita sadar kita sedang duduk seperti ini dan nggak lelah, nggak capek, nggak pegel gitu loh. Kalau sudah benar-benar apa ya, menikmati prosesnya. Tapi kalau awal-awalan belajarannya kayak gini nggak apa-apa, wajar lah, baru awal. Kalau ya sudah terbiasa, asal awal-awalnya kayak gini, kalau ya sudah terbiasa kayak gini, ya 5 menit, 10 menit atau seperempat jam kayak gini, asal rileks, tubuh tegak lurus tapi rileks, nggak pegel. Kalau posisi olah napasnya gimana? Nah, olah nafas juga harus, kalau olah nafas malah wajib aslinya seperti ini, badan tegak lurus. Bukan seperti inilah. Kalau seperti ini sedangkan olah nafas kan ibarat memompa. Berarti perbedaannya menarik dan menghembuskan napas, sadar napas dengan olah napas itu apa ada perbedaannya? Sangat beda. Kalau sadar nafas, bernafas secara alamiah. Tapi kalau olah nafas itu diatur-atur. Biarpun badan tegak lurus seperti ini, terus pikiran fokus ke nafas. Kalau fokus nanti pada akhirnya ujung-ujungnya ngatur nafas. Kadang dalam nariknya, kadang pendek. Nah, itu sudah sebenarnya ranahnya sudah olah nafas. Asal fokus
ranahnya nanti ke olah nafas. Sedangkan sadar nafas biarkan berjalan alaminya, nggak perlu kita mengatur nafas, biarkan ritmenya sama. Kalau sadar nafas ritmenya sama, nggak diatur-atur. Berarti misal ya, udah duduk tegak lurus ini. Niat awalnya sadar napas, tiba-tiba di pertengahan itu ke olah napas, itu bagaimana? Nah, karena itu mengatur nafas, karena fokus ke nafas, bukan benar-benar menyadari merasakan nafas. Tapi niat awalnya nih sadar nafas kayak gini. Iya. Karena fokus, akhirnya lama-lama alam bawah sadar kita itu jadi olah nafas. Karena fokus itu ranahnya ke pikiran, fokus itu ranahnya ke mengontrol, sehingga kita merasa bahwa diri kita yang mengontrol nafas, padahal nafas ini berjalan alamiah. Jadi posisikan diri kita sebagai penyaksi nafas, bukan pengontrol nafas. Berarti bisa dikatakan alam bawah sadarnya masih membutuhkan untuk raga ini sehat dulu. Nah iya, kalau olah nafas itu untuk seperti itu. Jadi di saat untuk sadar nafas susah, udah olah nafas dulu aja dulu, biar raganya fit dulu, biar raganya maksimal aja dulu. Jadi olah nafas aja dulu, olah nafas. Karena nanti gini loh, ketika powernya kurang kan di dalam diri kita banyak sekali step by step. Ada langit-langit. Ketika ini di langit 5 umpama nih, mau naik ke langit 6, ini harus punya power besar. Kalau nggak punya power besar ya ngantuk. Kalau nggak mempunyai power besar ya dilalah capek, yang dilalah males atau apa waktu itu kok nggak karep amat, itu intinya gitulah. Nah, olah nafas ini tujuannya untuk memperbesarkan wadah, untuk memperbesarkan energi. Ketika sudah besar, di saat benar-benar sadar nafas, ini akan berjalan seret menembus langit 6, seret menembus langit 7, gitu loh umpamanya gitu. Jadi yang tahu kondisi rasanya kan pribadi masing-masing. Terus untuk melepas kemelekatan olah napasnya itu ke sadar napas, apakah ada tekniknya? Iya, latihan, benar-benar merasakan nafas yang masuk dan keluar ini. Tekniknya yang latihan tetap. Nah, sebenarnya bisa dirasakan sendiri ketika olah nafas, mau sadar nggak sadar, diakui nggak diakui, tegang kok. Tegang. Tubuh itu akan tegang. Nggak benar-benar nyaman, nggak benar-benar rileks, nggak benar-benar tenang. Pasti ada ketegangan karena yang bekerja adalah pikirannya yang difokuskan. Lah yang namanya mengontrol, mengatur, lama-lama capek. Jadi gampang capek ntar. Tapi kalau sadar nafas, kita hanya menyaksikan nafas, sehingga yo benar-benar nyaman, yo duduk lama yo kuat gitu. Karena kita hanya menyaksikan. Tapi kalau sudah mengontrol, sudah mengatur, powernya habis. Berarti tenaga itu ikut terkuras. Iya, energinya ikut terkuras. Jadi nggak kuat lama. Baru 5 menit udah geligot kayak entung itu. entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Nah itu kalau fokus nanti jadinya kayak gitu. Jadi kayak entung gelegat. Diutamakan dulu tubuh raga ini sehat nah, dulu. Iya. Jadi udah olah nafas dulu untuk menguatkan menguatkan raga. Nanti kalau sudah fit nih, lah ranahnya ke sadar nafas. Biar tidak kadang-kadang katanya olah sadar nafas, ternyata ketika diamati bukan sadar nafas, ternyata fokus ke nafas. Beda sekali antara fokus ke nafas dan menyadari nafas. Orang yang benar-benar menyadari nafas, sifat, karakter, pola pikir, rasa itu akan berubah. Tapi yang menyadari nafas, yang olah nafas seolah-olah rajin, tenang waktu lagi prakteknya. Ketika di luar yo masih pemarah, masih emosian, yo masih samban tersulo bae, yo kadang-kadang kalau ini jebakan spiritualnya adalah merasa paling benar sendiri, akhirnya mudah menyalahkan. Kalau yang sadar nafas jadi lebih sabar, memaklumi, penuh cinta, penuh kasih dan sebagainya. Tapi kalau sadar nafas, olah nafas yang dengan pemokusan, kecerdasan memang bertambah, sehingga nanti kecerdasannya ini jadi merasa paling benar, sehingga tidak ada pemakluman
senggol kanan senggol kiri, jadi tidak saling mengenal gitu loh. Lah kalau yang sadar nafas jadi kenal, oh ini mekanik, oh ini operator, jadi oh ya mekanik memang seperti itu, oh operator ya seperti ini, jadi ada pemakluman. Tapi kalau yang olah nafas ini enggak, wah harus gini nah gitu loh. Jadi olah nafas itu kalau diterus-teruskan nanti bisa jadi makrifatnya jadi makrifat nar. Kalau sadar nafas adalah makrifat nur. Ini sama-sama mendapatkan pemahaman pencerahan dari dalam, tapi getaran dari energinya berbeda. Sehingga nanti kalau yang olah nafas ini jadi melekat kepada suatu kebenaran, pembenaran akal logikanya sendiri itu, sehingga tidak memaklumi yang di luar. Tapi kalau yang sadar nafas ini lebih memaklumi, jadi bisa melihat dari segala sudut pandang, lebih bersabar, benar-benar apa ya, ya memancarkan welas asih lah yang murni.